Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, and this is About Sastra. Yeay. Masya Allah, yang cantik banget hari ini, ya kan? 5 hari ke Malaysia langsung berkerudung, Masya Allah. Look at her head to toe. Siap banget nih untuk diijab kabul. Nah guys, pagi ini kita ada di depan sebuah bangunan namanya Yayasan Restu. Yayasan Restu itu apa sih? Aku memberikan restu kepada Mustika untuk stay di sini dan menjadi seorang permaisuri. Very special. Ya, very special. Sudah cocok banget. Dan untuk lebih jelasnya kita akan cari tahu apakah Yayasan Restu. Bocorin aja kali sekarang ya. Iya, letaknya ada di seberang dari Masjid Biru. Ya, Blue Mosque Shah Alam. Betul, Shah Alam. Dan ini adalah bangunan di mana Al-Quran sebelum publish akan di handwrite. Jadi benar-benar menggunakan tulisan tangan. Betul. Kemudian dari ayat pertama, dari huruf pertama sampai huruf terakhir, itu semuanya dipastikan sama dengan ukuran yang sama. Aku merinding. Yes. Tulis tangan. Tulis tangan. Dan Malaysia punya yayasannya, punya bangunannya untuk hal tersebut. Wow. It's a really amazing things. Bangunan, maksudnya tempat seperti ini tuh benar-benar ada. True. Dimana kalau misalnya sebelum-sebelumnya aku nggak pernah tahu loh. Sama. Biasanya kalau misalnya saya kira baca Al-Quran hanya dicetak seperti ya, biasa di print aja. Ternyata ada tulis tangannya untuk make sure bahwasanya tidak ada satupun yang miss. Kalau cetak mungkin ada yang salah seperti itu. Yang menjadi menarik adalah nanti bagaimana teknik penulisannya, apakah shifting, karena itu perlu ketahanan kerja yang amat sangat baik. Betul kan? True. 30 juz loh, dan 6.000 sekian ayat. Jadi banyak sekali yang we wonder about penulisan Al-Quran ini. Dan kita datang sini untuk cari tahu, dan semoga teman-teman ini informasi bisa bermanfaat buat kita semua. Yang belum pernah kesini, ayo kesini. Di namanya Yayasan Restu Shah Alam di Selangor. Everyone, here we go. Yeah, we come really in the morning. Jadi they just finish mopping and we don't feel like. Jadi tidak nggak tega. Feeling guilty untuk step on it. Assalamualaikum. And this is Jadi dia akan tunjukkan semua. Hai Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang. Scan, you better scan first. Oke. Oke. Wow. Jadi sebelum masuk kita harus scan dulu di sini dan akan dibawa ke WhatsApp. Kemudian link seperti ini dan akan hantar je. Dan setelah itu akan ada panduannya berikutnya, dan sebelum kita pulang akan ada souvenir sepertinya kata kakaknya, dan berbentuk surat Yasin. Wow. I'm so excited. Assalamualaikum. Kenapa Kak? Ni semua Al-Quran yang kita jual ni asalnya sebelum dicetak adalah tulisan dan warna tangan. So setiap ni lukisan ni ada maksud-maksud yang tertentu lah sebenarnya. Macam yang ni, ini adalah mushaf Diwali. So dia punya corak ataupun motif lebih ke arah ni lah, motif Diwali. So ni setiap dia ada kekhususan lah, setiap motif tu tentang apa. So semua Al-Quran kita kat sini keunikan dia pada ni lah, pada motif. Masya Allah. Setelah ditulis handwrite, you guys copy. Lepas kita tulis, kita akan dapatkan tulisan daripada KDN lah. KDN tu Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita akan dicek dulu ya, ditinjau dulu. Betul. Boleh dikeluarkan ke tak. So kalau KDN dah bagi tulisan, kita akan cetak lah. Kopi. Betul. Diperbanyak. Betul. Masya Allah. Kita ada kilang Nasyurul Quran dekat Putrajaya. Betul. Dekat sini kita buat pengajian semua. Dekat sini cetak. Oh my god. Jadi yang nulis siapa Kak? Itu saya ingin bertanya. Anak Malaysia. Ya Allah. Ada proses kaligrafis. Aduh, mau nangis. Ini paling besar lah Al-Quran kita, yang paling besar dengan rehan yang paling besar juga. So bukan setakat Al-Quran, rehan pun kita buat dekat sini juga. Boleh diisi? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim, Mister. Pengen nangis, nggak bisa lihat kayak begini, ya Allah. Wow. Tajwidnya pun ditulis dengan detail dan huruf-huruf yang berbeda ya. Di sini ada khususan untuk tajwid. Berwarna. Ini bangunan ini sudah ada dari tahun berapa ya Kak? Ini tahun 2003 ke 2004.
So it means that it's been 20 years in Malaysia. Cuma sebelum kita berpindah ke sini, kita mula bertapak dekat Sungai Buloh. Sungai Buloh. Tahun 1980-an macam tu. Wow. Dan alhamdulillah banget pagi ini kita datang sekitar jam 8 pagi dan it's not only us, banyak juga para visitors yang ingin mengenal. Alhamdulillahirabbil alamin, banyak orang yang datang guys. I'm so happy bahwasanya interest atau ketertarikan terhadap Al-Quran itu tetap ada di sini. Dan Mister, ini sebenarnya kita mundur dari proses yang kita pernah kunjungi di Kilang Quran. Betul. Jadi sebelum ke sana, seharusnya kita kesini dulu ya. Kesini dulu. Jadi tapi tidak apa-apa. Ini namanya apa namanya mundur ya? Ya. Prosesnya mundur. Jadi akan terus stay tune insya Allah. Betul. And always interesting. Iya. Ini kan bagian dari seni. This is part of art, right? Yes, fine art. Betul. Yeah. Betul. Fine art. You see the consistency of the text itself. True. Dan itu butuh benar-benar ketahanan tangan untuk menulisnya. 30 juz, That's all Pak. the graduated teacher. Oh my god. Oh, sebelah sini pewarnaan Pewarnaan dan desain. dan desain, kaligrafi dan penulisan. Sini dibuat kat sini. See Untuk masa how he writes. Okay, open the shoes everyone. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oh my god. Ya Allah. Masya Allah. Selamat pagi abang. Assalamualaikum. Aziz dari Jakarta. Sastra abang. Muin abang. Wow. This is how they do it, everyone. Ya Rabbi ya Karim. Boleh. Memang kalau macam ni kan dia dah ada apa Oh, ditebalkan. lakarannya. Saya menyangka selama ini itu adalah printed, but it's actually handwritten. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu pun pernah belajar di Indonesia juga, tapi di Sukabumi. Oh, sebelum Jawa Barat mana Di Gunung Puyuh. Belajar apa bang? Belajar kaligrafi. Belajar kaligrafi, Masya Allah. Di pesantren. Oh bang di pesantren di sana ya bang? Gunung Puyuh. Sudah sekitar 7 tahun. Kenapa mau kerja ini bang? Mau menulis saja sih, mau mengabdi sama Al-Quran lah. Ini aja saham yang kita bisa buat kan, lebih mudah.
kerjaan lain bang, kenapa pilih kerjaan ini bang? Saya mau bilang pun memang suka sih, dan kerja ini yang rasa lebih apa, kerja sambil ibadah. Semua kerja itu ibadah kan, tapi kalau ini kan bila kita tulis nanti akan ada orang yang membaca Al-Quran kita tulis, sedikit sebanyak sahamnya akan sampai ke kita lah. Begitulah kira-kira. Nama apa Pak? Kenapa? Namanya apa? Saya? Furqon Sastra. Oh, Furqon Sastra. Orang tua happy banget. Hah? Alhamdulillah lah, happy. Orang tua mesti happy ya bang. Ya, They must be proud. They must be proud of you. ya. Ya kira beginilah tulisannya. Ada tak? Okay, satu. Masya Allah, luar biasa banget ada di sini guys. Ini adalah pengalaman yang luar biasa banget untuk trip kali ini. It's amazing. Duduk tapi. Benar Aziz. Am I right? It's my full name. Cantik. Tak lah. Any form, minta kerja boleh bantu. Boleh. Okay. Abang. Okay. Okay, can you write for untuk mendengar dia? This is my name. Akan dilaminating. What is laminating, Mister? Laminated and put it di sebagai pembatas bookmark for Al-Quran, My Al-Quran. Mana Mistika punyanya Mistika? This is Mr. Aziz Mistika. It's really It's beautiful. Masya Allah. Seperti yang saya tanyakan tadi abang, di luar sana banyak pekerjaan. Ya. That may promise you a better salary, much better money. But why you choose this abang? Saya pilih untuk menjadi penulis ni yang pertama untuk menyebarkan Islam lah dengan cara seni. Dia
selalunya orang menyebarkan Islam dengan cara berdakwah, Betul. cara bercakap. Tapi kita mengambil satu pendekatan yang lain. Kita nak secara halus supaya orang dia tengok seni tu dia tahu Betul. keindahan Islam tu Betul. macam mana. Jadi itulah sedikit sebanyak yang lepas tu menjadi saham pada ibu bapa kita juga kan. Bila kita menulis Al-Quran ni, orang membaca dan pahala daripada orang membaca tu akan dapat kepada kita sebab kita ni penuh Al-Quran kan. Itulah lebih kurang. Okey. 7 tahun lama loh bang. Lama. Mau sampai Memang- kapan? Memang untuk nulis sport ni dia memerlukan disiplin dan juga ketekunan. Dia kalau sekadar minat saja takkan dapat menulis tulisan yang Betul. indah dan cantik. Betul. Dia perlu disusuli dengan disiplin dan juga ketekunan kita bila menulis tu lah. Mau sampai kapan untuk kerja ini bang? Sampai bila-bila. Sampai saya berhenti pun saya tetap akan menulis lagi. Kalau kita tak menulis Al-Quran, mungkin menulis di masjid-masjid pula depan. Itulah lebih kurang. Memang dari kecil memang ingin jadi gini ya bang? Tak. Ya. Masa kecil saya sebenarnya mau jadi askar. Askar. Tapi bila masuk pesantren, ada satu mata pelajaran tu belajar Quran. Betul. Mata pelajaran Quran. Jadi saya selalu dalam kelas Quran ni saya selalu tidur. Saya tak menulis pun. Masya Allah. Tapi nak dijadikan cerita, mungkin keberkatan daripada guru-guru kan. Masa saya tidur tu kena Ya, rotan dengan betul. ustaz. Jadi sejak tu saya menulis. Masya Menulis ni Allah. pada asalnya terpaksa. Betul, Tapi makin betul. lama bila kita menulis ni, dia jadi timbul rasa yang kita kata cinta dengan Betul. tulisan. Masya Allah. Bila tulisan kita makin cantik, kita jadi semakin sampai sekarang lah. Bayangkan abang menulis Al-Quran dan dibaca oleh satu Malaysia, satu dunia. How do you feel about that? Yang feel yang kita saya rasa kadang-kadang dia nak kata bangga tu tak bangga, tapi cuma kita rasa berpuas hati sebab orang membaca tulisan kita, membaca Al-Quran yang ditulis oleh tulisan tangan kita, yang macam saya kata tadi lah, dia lebih kepada saham kita di akhirat Betul. nanti. Itulah Yeah. yang Abang, I know that you know that Allah menurunkan Al-Quran dan Allah yang akan menjaganya, you know. Dan Allah menjaga lewat abang, you know. You're very good, you're very amazing, you know. Alhamdulillah. Allah pilih abang, Allah nggak pilih sembarang orang bang. I mean like nggak pilih saya, nggak pilih siapa, nggak pilih orang, tapi Allah pilih abang because you're amazing. Ya, ini boleh kata rezeki ni. True. Abang boleh pilih siapa-siapa je. Abang pun boleh jadi penyanyi Al-Quran tak, kalau abang pilih. Tapi bila kita dapat yang macam ni, bila-bila masa je abang boleh tarik nikmat-nikmat ni. Atau bila abang ni menjadi apa-apa kepada saya. Jadi apa-apa kita mensyukuri apa yang kita buat lah. Itulah kira-kira. Terima kasih banyak untuk kesempatannya hari ini. Semoga lewat video ini juga bisa menginspirasi banyak orang, membuka pengetahuan banyak orang tentang ternyata seperti ini. Karena kita taunya Al-Quran itu tinggal kita baca aja. We don't know the process behind it. Ada printing, kemudian ada penulisan, dan ternyata ditulis tangan juga di Malaysia. Mister, alhamdulillah sedikit banyak juga ternyata Indonesia berkontribusi pada proses ini. Tadi disampaikan bahwa the calligraphist has learned also about the calligraphy In di Indonesia. Indonesia, specifically di Sukabumi, di Gunung Payung. Ya, semoga juga amal jariah dari pengajar-pengajar di Sukabumi dapat mengalir terus
Dan melalui informasi ini, teman-teman jadi semakin semangat untuk menjaga Al-Quran dan menjaganya dalam ingatan juga, membacanya dalam kegiatan sehari-hari dan mengamalkannya. Semoga tetap lestari. Amin. Budaya mengkaji Al-Quran. Amin. Dan ini adalah pewarnaan coloring. Assalamualaikum. Masya Allah. Semua dilakukan tangan ternyata ya Kak, tulis kholeknya, kemudian pewarnaan juga adalah digunakan tangan. Wow, benar-benar harus detail banget ya, warnanya harus sama dan konsisten. Wow, giving the golden detail color. Look at that, guys. Masya Allah. Semua ini kalau kerjaan pakai tangan semua ya Kak ya? Bisa selesai berapa lama untuk sebesar ini Kak? Ini 3 hari. 3 hari? Ya Ini Allah. printer. Ini printer tapi kakak kasih warna golden. Warna yang certain part je. Certain part je. Tapi walaupun certain part itu kecil loh, Mister. Betul. Very detail. Very detail. Itu materialnya apa Kak? Ini gold. Sini. 24 karat. Warna emas ya? Bukan, ini Itu gold. gold. Emas, betul emas. Ya. Oh, 24 karat ni. 24 karat. Emas. Ini kepingan emas. Masya Allah. Kepingan emas. must be kidding me. Oh my God. No friend. Emas. Ini harus waktu pasti Ya, dan Mister jangan lupa di sini ada lambang negara Malaysia juga, menegaskan bahwa ini telah dicek, ditinjau oleh negara juga dan ada aktivitas ini atau kegiatan ini mendapatkan support dari negara, dari kerajaan Malaysia. That's the most important thing. Ini untuk emas beneran 24 karat. Oh, ini Mister lihat ini kepingan emas. Jadi benar-benar yang namanya art, ini art secara Islami benar-benar seperti itu dan benar-benar luar biasa ya Mister. Betul. Keren banget. Pernah salah gitu harus ulang lagi semuanya? Nggak pernah ya? Oh my God, berarti very detail. Dan ini adalah Raudah Mushaf Malaysia. Yang ada di sini kita coba lihat. Assalamualaikum. Guys, ini adalah Yayasan Restu, merupakan pusat kesenian Islam bermula dengan proyek penyalinan mushaf Al-Quran pertama di Malaysia dan perkembangan seni Islam supaya terpelihara dan tidak pupus. Ini ditubuhkan pada tahun 1987. Luar biasa. Dan sejak daripada itu Yayasan Restu telah berkembang pesat dengan produk-produk yang mempunyai ciri unik dan tersendiri. Masya Allah. So semuanya memang ada kepingan emas dulu. Wow. Bukan yang tadi je lah, kiranya sampai manuskrip ni pun memang ada kepingan emas macam ni. Wow. Biar tambah berharga. Betul. Masya Allah. Indonesia Apa ini Kak? Mushaf Istiqlal. Mushaf Antara Istiqlal. yang terawal menggunakan resam Usmani. So, Iya, iya. asalnya daripada Indonesia lah, so coraknya lebih ke arah barat. Betul sekali. Ini Mushaf Ruzbihan. Mushaf Ruzbihan ni asalnya daripada Iran. Masya Warna Allah. ini adalah warna batu yang ada dekat dasar laut Iran. Masya Allah. Motif ataupun desain tertentu yang mana Betul. setiap desain tu ada makna-makna dia. Betul. Ini adalah buah limau purut asam, jeruk asam. Limau purut. Jeruk limau purut, jeruk purut mesti kan. Ya, so kita padankan dengan ayat kursi. Yang ni pula buah kelapa. Ini buah manggis. Betul, betul. Dan yang tu buah asam jawa. Oh my God, look at this. So semua ni lukisan motif lah, kita fokus pada motif. Yang kalau nak tengok dah siap, yang dah dicetak kat sini. So dekat sini pula, ini adalah 3 naskah Al-Quran lama yang original daripada Aceh. So kita dapat ni sebelum peristiwa tsunami. So ini batik ya Mister. So yang ni
ada seorang pemuda daripada Aceh, tok guru dia sakit dekat IJN, Institut Jantung Negara dekat Kuala Lumpur. Dia perlukan duit lah untuk tampung kos rawatan tok guru. Jadi kita NGO, kita maksudnya bukan badan kerajaan ke apa semua kan, so kita tak dapat bantu dari segi kewangan, kita bantu dari segi pengurusan sebab kita ada kenalan dalam Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mereka bersetujulah untuk berikan rawatan sebab kita pun ada buat kerjasama dengan KKM sebelum ni, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi mereka berikan rawatan kepada tok guru pemuda tadi, dan pemuda tadi dia rasa macam walaupun kita tak bantu dari segi kewangan, kita bantu dari segi pengurusan kan, jadi tok guru dia dapat rawatan. So dia bagi kita 2 naskah Al-Quran sebagai penghargaan lah. Tadi dah tengok proses penulisan kan. Betul. So yang ditulis tadi menggunakan kayu ni lah. Ini kayu handam ataupun pokok paku resam. Kayu ni hanya ada dekat Malaysia. Ya Allah. So proses penulisan macam tadi lah, 1 huruf 1 cerpen. Masya Allah. Apa istimewanya kayu ini Kak sehingga harus menggunakan kayu ini? Sebab kayu ni cuma ada dekat Malaysia, so macam dia ada identiti kita lah. Kita kat Betul. sini kan Al-Quran yang dihasilkan dekat Malaysia oleh anak Melayu kita Betul. sendiri. So, kita Dan gunakan menggunakan bahan kayu dari yang Malaysia juga ya. So kalau macam dekat luar negara ada juga orang salin Al-Quran kan, boleh guna buluh. So kita ada juga buluh, tapi ni identiti kita. Dari Malaysia. Ya Kak, ya Allah nangis terus Masya Allah. Bukan setakat dekat kertas, kalau yang ni canvas pun kita guna kayu ni. Oh my God. Sebab kayu ni dia ada banyak saiz. Kalau macam ni kan tulisan dia besar, so Betul. kayu yang kita gunakan besar juga. Lebih besar lagi ya. Dan satu fakta lagi, tulisan kayu lain, baris kayu lain. Macam ni kan, kayu lain, baris kayu lain sebab baris lebih kecil. Betul, Atau baris betul. So kayu ni lebih kecil jugalah. Masya Allah. Iya betul sekali. Masya Allah. Di dalam satu naskah ni, desain dia melambangkan negara kita, negara Malaysia. Malaysia. Satu naskah Al-Quran ada 30 juzuk. Betul. Dekat dalam Malaysia ada 14 negeri. So Betul. campur dengan Malaysia jadi 15. 15 darab 2 bersamaan dengan 30. So macam mana cara kita terapkan satu negeri melambangkan 2 juzuk dalam Al-Quran ni. Motif dia ataupun desain dia. So berbezalah. Setiap juzuk berbeza-beza dia punya desain. Betul. Jadi kita Melambangkan susun. tiap negeri yang ada di Malaysia. Betul. So cara kita susun pula juzuk 1 dengan juzuk 30 tentang Malaysia secara umum, dan juzuk 2, juzuk 3 kita mulakan motif dia dengan negeri Kelantan. Juzuk 4-5 dengan negeri Terengganu, last kali 28 dan 29 tentang Sabah. Yang mana susunan ni kita tentukan bukan kita main letak je, tapi kita ikut negeri mana dulu yang sampainya Islam. So Islam sampai dekat Kelantan dulu, kita mulakan dengan negeri Kelantan lah. Macam tu. Sebab sebelum kita buat sesuatu, bila ada projek, bila ada satu projek, benda first kita akan buat adalah kajian dan penyelidikan. So macam tu tadilah, kita kaji dulu macam mana kita nak susun mengikut negeri mana dulu yang sampainya Islam kan. So kita kajilah mana dulu Islam sampai dekat mana dulu. Macam tu lah. Luar biasa sekali. Sangat luar biasa. Masya Allah. Semua dipikirin, semua di-arrange very well. Betul. So That's what make it special. That's what makes it Musab Malaysia, right? dari masa kita dalam proses untuk siapkan Al-Quran ni, kita punya bekas Perdana Menteri Tun Mahathir, saya tak pasti kenal ke tak? Betul, pasti kenal. Kenal kan? Tun Mahathir agak famous. Tun Mahathir datanglah semasa hari pelancaran dan ada bagi kita dana juga untuk kita siapkan. Masya Allah. Jadi kita balas budi, kita keluarkan satu edisi khas untuk Tun M, di mana yang atas tu kalau boleh nampak itu adalah salah satu daripada edisi khas ataupun lampiran dia lah. Masya So untuk Allah. edisi Tun M, kalau tengok yang ni dia agak berbeza daripada manuskrip lain. Bentuk dia macam bersegi-segi, yang lain macam petak-petak je. Betul, betul. Sebab itu adalah gambaran sudut pandang atas KLCC. Kalau tengok KLCC dari atas, bentuknya Ya macam Rabbi. dan yang keliling tu yang macam burung tu kan, itu adalah simbol Malaysia Airlines, kapal terbang kita. Dan kalau kita kira dekat sebelah kanan dan kiri, setiap bucu-bucu dan juga simbol Malaysia Airlines tu, sebelah kanan ada 20, sebelah kiri ada 20 bersamaan dengan Tun M punya wawasan 20-20 dan juga sifat 20 Allah. Oh my god. Ya Allah. Masya Allah. Aduh, luar biasa banget. Amazing. Aku nggak bisa ngomong apa-apa, udah speechless. Semua dipertimbangkan, semua benar-benar. Selain daripada yang Musab Malaysia, selain daripada yang Tun M,
kita ada yang ni edisi Singapura. Singapura. Sebab pembesar Singapura dia rasa macam amazed, macam mana Malaysia boleh ada satu naskah melambangkan negara dia, why not Singapura pun ada satu. So kita keluarkanlah edisi Singapura warna merah sebab Singapura punya bendera warna merah. Betul. Saya keluarkan dari sini. Kita yang hasilkan. So keliling ni kita letakkan bunga kebangsaan Singapura, bunga orkid. Betul. Dan kalau perasan kita tak ada masukkan unsur singa, walaupun Singapura adalah kota singa kan. Sebab singa tu haiwan. Dalam pemilihan motif kita perlu elakkan 3 aspek: manusia, haiwan dan penyembahan. So macam Tun M punya kita tak letak muka Tun M sebab dia manusia. So kita letak benda lain. Macam Singapura pun kita tak letak singa walaupun dia kota singa, tapi kita letak benda-benda lain lah, dari segi warna, bunga, macam tu lah. Ada Quran edisi Palestin. Ada yang ni. Design dia melambangkan negara Palestin lah sebenarnya. Yang mana setiap Al-Quran kita, dekat belakang ni mesti akan diletakkan khas design tu Maknanya tentang apa apa. aja, betul. So sekarang ni edisi jualan. Dekat bawah nanti saya tunjuk Al-Quran Palestin tapi edisi wakaf. Mana kita macam usaha kita juga untuk bantu sahabat-sahabat atau saudara mara kita dekat Palestin. Yang tu lain sikit. Okey, yang tu Masya Allah. dia ada terjemahan bahasa Inggeris. Ya Allah. I'm so super speechless, Mustika, to see how Malaysian did this all very very well. So speechless. Ini adalah edisi wakaf Palestin. So, dia punya motif pun tentang Palestin dengan terjemahan bahasa Inggeris. Masya Allah. So covernya pun Wow, it's oh, the color is so Palestine. Oh my god, I'm crying. Ini wakaf betul, Al-Quran wakaf. diuntukkan Palestina. Betul. Kita akan hantar ke sana jugalah untuk support pembelajaran atau pendidikan dekat sana. Masya Allah. Kenapa sampai ada idea untuk bikin khusus untuk Palestina, Kak? Sebab kita nak lagi ramai orang kenal ataupun tahu tentang Palestin. Sebab motif-motif yang dipilih pun setiap atas ni berbeza-beza untuk setiap juzuk. Yang mana setiap motif tu maksudnya ada dekat sini lah tentang apa. Aduh ya Allah, Malaysia begitu cinta Malaysia terhadap Jadi Palestina. bukan hanya menciptakan sesuatu yang bermanfaat, ya, tapi juga bukan hanya bermanfaat bagi bangsa, tapi juga ilmu Orang lain tapi juga ilmu yang terus-menerus bisa ditularkan. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih banyak Kak informasinya, Masya Allah. Yes, dan itu adalah aktiviti kami hari ini, strolling around Yayasan Restu Nasrul Quran yang ada di daerah Selangor ini ya, Selangor ini. Dan kita mendapatkan banyak sekali ilmu dan banyak sekali pandangan dan wawasan. Dan Ini adalah bukti bahwa seni dan Al-Quran senantiasa bisa berdampingan, bahkan menambah daya tarik bagi umat muslim untuk senantiasa mengkaji, membaca Al-Quran. Dan fakta-fakta lainnya adalah ternyata Yayasan Restu ini adalah bukti juga bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia senantiasa baik, bahkan sampai ke titik di mana kita melestarikan Al-Quran. Betul. Dan ternyata di Indonesia juga tuh sempat ada namanya Yayasan Istiqlal. Jika di sini namanya Yayasan Restu, maka di Indonesia Yayasan Istiqlal. But then Yayasan Istiqlal itu tidak dilanjutin karena pasca reformasi karena Yayasan Istiqlal itu hanya saat masa Presiden Soeharto saja. Kemudian setelah reformasi tak dilanjutkan karena mungkin alasan politik atau alasan tertentu, jadi sangat disayangkan sekali. Tapi semangatnya senantiasa diteruskan oleh Yayasan Restu. Betul, alhamdulillah Yayasan Restu menjadi semangat dan semoga menjadi inspirasi lagi. Suatu saat di Indonesia akan ada lagi yayasan ya, karena kita pernah memilikinya. Yayasan yang bisa melestarikan Al-Quran, menulis Al-Quran. Jadi memupuk generasi-generasi muda juga untuk mencintai Al-Quran. Dan itu adalah tanggung jawab, bukan tanggung jawab seseorang, dua orang, tapi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab negara, tanggung jawab masyarakat. Kenapa? Karena kita adalah orang yang beragama, apalagi kita orang yang beragama Islam, dan itu tugas kita semua untuk melestarikan Al-Quran. Mungkin setelah ini akan ada banyak yang berkomentar, ada kok di Indonesia tulis tangan Al-Quran, banyak kok, tapi dengan adanya institusi seperti ini, orang-orang yang ingin belajar, orang-orang yang ingin mencari informasi tentang penulisan Al-Quran secara langsung jadi lebih mudah. Betul. Dan mereka yang memiliki kemampuan juga untuk menulis khot, jadi bisa disalurkan di tempat-tempat seperti ini. Mereka mendapatkan tempat untuk mereka mengeksplor kemampuan mereka lagi, seperti itu.
Wow, it's super amazing. Dan kita belum pulang kita mendapatkan ini souvenirnya, sebuah Yasin dan terjemahannya, dan alhamdulillah banget kembali kita mendapatkan souvenir dari Malaysia. Terima kasih. Masih banyak. Okay everyone, that's all for today. Thank you so much for watching us. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Super much love from us in Indonesia and in Malaysia. Malaysia boleh. Indonesia bisa. juga pasti bisa. Bye everyone.